Halo, perkenalkan nama saya Grace Epilani Syalagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek pertama dari mata kuliah pemrograman aplikasi berbasis mobile atau PAM, yaitu aplikasi resep makanan. Aplikasi ini adalah aplikasi Android yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan melihat koleksi resep makanan pribadi mereka secara online. Aplikasi terhubung langsung ke server backend, sehingga data tersimpan secara permanen dan bisa diakses kapan saja. Adapun outline dari presentasi saya pada kali ini adalah yang pertama perkenalan yang sudah saya lakukan, yang kedua pembahasan topik, yang ketiga ada demo program atau demo aplikasi, yang keempat ada kesimpulan dan penutup. Nah, kita langsung saja pada pembahasan topik. Aplikasi yang pertama, aplikasi arsitektur umum. Aplikasi ini dibangun dengan dua komponen utama yang saling terhubung, yaitu front end, yaitu Android menggunakan bahasa Kotlin dan framework Jetpack Compose. Lalu ada backend, di mana server menggunakan Ktor atau framework Kotlin untuk server dengan database menggunakan Postgres atau PG-admin. Nah, keduanya berkomunikasi melalui REST API. Frontend mengirim request HTTP ke backend. Backend memproses dan mengembalikan respon dalam bentuk format JSON. Di mana arsitektur frontend menggunakan pola umum MVVM, model view model, di mana view screen, view model penghubung antara UI dan data, model data class, dan repository. Lalu di sini kita akan menjelaskan langsung untuk pada setiap file yang ada pada project tersebut. Yang pertama kita jelaskan pada bagian helper, di mana di sini ada alert helper yang berisi fungsi untuk menampilkan dialog alert atau pesan peringatan kepada user. Dipakai ketika ada kondisi yang perlu perhatian user seperti konfirmasi aksi penting. Lalu ada cons helper, di mana file ini adalah pusat penyimpanan semua konstanta. Ini ada cons helper, ini adalah pusat penyimpanan semua konstanta yang dipakai di aplikasi, terutama nama-nama route navigasi. Tanpa file ini kita harus menulis ring route secara manual di setiap tempat yang rawan typo dan susah diubah. Dengan cons helper ini kita cukup ubah di satu tempat. Contohnya itu ada 6 kelas route name, ada login, ada register, lalu ada home, ada profile, dan ada edit profile juga. Ada uh, receipt, lalu ada menambahkan dan receipt ID dan mengedit. Jadi setiap kali ingin navigasi ke halaman tertentu, cukup dipanggil cons helper, route names, home page. Lalu ada route helper. Di sini di route helper ini eh, file ini berisi fungsi navigasi antara halaman. Ada dua fungsi utama, yaitu routehelper.to, di mana di sini berpindah ke halaman tertentu bisa sekaligus menghapus backstage. Lalu ada routehelper.back, kembali ke halaman sebelumnya. Contoh penggunaannya pada kode ini adalah routehelper.to. Lalu di sini ada navigasi, nav control, controller, cons helper, route name, receipt, path through. Lalu ada kembali ke halaman sebelumnya itu route helper, back, nav controller. Lalu di sini ada suspend helper. Di suspend helper ini berisi fungsi pembantu untuk operasi asinkronus. Fungsi utamanya adalah menampilkan snack bar notifikasi kepada user yang bisa kita lihat nantinya pada aplikasi, notifikasi hijau untuk error, notifikasi hijau untuk sukses, merah untuk error. Lalu ada tools helper. Di tools helper ini fungsi-fungsi utilitas yang sering dipakai di banyak tempat. Ada 3 fungsi utama. Pertama, membuat URL gambar resep dan profile. Ada get, receipt, image. Lalu ada parameter T adalah timestamp. Setiap kali foto diupdate, berubah sehingga aplikasi tahu harus mengambil gambar terbaru dari server, bukan dari cache. Kedua, mengkonversi file URL ke format multipart untuk upload foto ke server, yaitu fun URI to multipart.
Ketika user memilih foto dari gambar, foto itu berupa URL. Fungsi ini mengubahnya menjadi format yang bisa dikirim ke server. Nah, itu untuk bagian helper. Untuk bagian modul ada prep modul. Di sini file ini mendaftarkan token prep ke sistem dependency injection health. Artinya dimanapun kita butuh token prep, health akan otomatis menyediakannya tanpa perlu diubah manual. Lalu ada receipt modul mendaftarkan semua dependensi terkait network dan repository ke health, termasuk retrofit, receipt API service, dan receipt repository. Ini adalah titik inisialisasi seluruh lapisan network aplikasi. Di sini juga ada respon, yaitu network data respon message. Di sini ini adalah wrapper universal untuk semua respon dari backend. Setiap respon API dibungkus dengan kelas ini, sehingga penanganan error menjadi seragam di seluruh aplikasi. Ada juga receipt, yaitu data, ada request out. Di request out ini eh, model data di ya model data untuk request autentikasi, login dan register. Ada juga request receipt. Request receipt berisi model data untuk request tambah dan edit resep. Maka ada data kelasnya ada dari title sampai dengan serving. Ada juga di request user di sini berisi model untuk berisi model data untuk update profile dan ganti password. Maka ada di sini file password dan new password. Ada respon out juga. Di respon out ini model dan respon setelah login berhasil. Apa responnya? Berisi out token dan refresh token. Lalu ada respon receipt berisi semua model data terkait resep yang diterima dari server, mulai dari ID, user ID sampai dengan update add. Lalu ada respon user. Di respon user eh, berisi model data profile user yang diterima dari server. Ada juga service di sini. Service di sini ada e-receipt app container adalah interface atau kontrak yang mendefinisikan semua fungsi yang harus ada di repository. Di interface ini memisahkan definisi dari implementasi. Oh, di sini ada e-receipt repository. Di sini memisahkan definisi dari implementasi. Kalau suatu saat ingin mengganti cara pengembalian data, cukup buat implementasi baru tanpa mengubah bagian lain. Lalu ada receipt API service. File ini adalah interface retrofit yang mendefinisikan setiap endpoint API beserta metode HTTP-nya. Ada juga receipt app container. Di receipt app container ini, file ini adalah konfigurasi retrofit atau OKHTTP client. Di sini diatur base URL server, timeout koneksi yaitu 2 menit, login, request dan respon untuk debugging, bypass SSL untuk server yang menggunakan self-sign certificate atau SSL, SSC. Lalu ada receipt repository. Di receipt repository ini, file ini adalah implementasi dari receipt repository. Setiap fungsi memanggil receipt API service dan membungkusnya dengan save API call untuk menangani error jaringan. Jika terjadi error jaringan atau server error, save API call akan menangkapnya dan mengembalikan pesan error yang akan bisa ditampilkan ke user. Lalu ada di sini preps untuk auto token prep. Eh, File ini mengelola penyimpanan token di shared preference penyimpanan lokal di HP. Fungsinya agar user tidak perlu login ulang setiap membuka aplikasi. Ada juga untuk UI-nya, ada bottom dialog. Di bottom dialog ini, komponen dialog yang muncul dari bawah layar untuk konfirmasi, aksi penting, seperti hapus resep ada 2 tipe, yaitu error merah dan warning kuning. Ada juga bottom nav komponen. Komponen navigasi bawah yang berisi 3 menu, beranda, resep, dan profile. File ini juga menangani masalah tampilan agar tidak tertutup oleh navigasi bar uh, setiap sistem handphone Android. Ada juga custom snack bar. Komponen notifikasi custom yang muncul di bagian bawah layar memiliki warna berbeda untuk setiap pesan sukses, yaitu hijau dan error warna merah. Ada juga loading UI.
Komponen tampilan loading atau spinner yang muncul di tengah layar ketika data sedang diambil dari server ditampilkan di hampir semua screen. Ada status card juga. Di status card ini komponen statistik yang dipakai di home screen untuk menampilkan jumlah resep per kategori seperti makanan, minuman, snack, dan dessert. Ada juga top up bar komponen. Di top up bar komponen ini, komponen header atas yang muncul di semua halaman berisi judul halaman, tombol back, tombol search, dan menu drop down. Komponen ini reusable, cukup dikonfigurasi parameternya sesuai kebutuhan masing-masing halaman. Ada juga untuk screen, ini ada auto login screen. Di sini halaman login dengan form username dan password. Setiap login berhasil, token disimpan ke share preference dan user diarahkan ke home screen. Ada juga out register screen. Di sini halaman registrasi akun baru dengan form nama, username, dan password. Setelah berhasil diarahkan ke halaman login. Ada juga untuk receipt. Di sini receipt add screen, halaman form untuk menambah resep baru. User mengisi judul, deskripsi, kategori, tingkat kesulitan, waktu memasak, porsi, bahan-bahan, dan langkah memasak. Foto cover bisa ditambahkan setelah resep disimpan melalui halaman detail. Ada juga resep detail screen, halaman detail resep yang menampilkan semua informasi lengkap sebuah resep. Fitur yang ada yaitu tampilkan foto cover resep, bisa diklik untuk ganti foto. Tampilkan kategori dan tingkat kesulitan dalam bentuk batch. Tampilkan deskripsi, bahan-bahan, dan langkah memasak. Menu untuk edit dan hapus resep. Ada juga uh, receipt edit screen. Di sini halaman form untuk mengedit resep yang sudah ada. Form diisi otomatis dengan data resep yang dipilih. Setelah disimpan, daftar resep otomatis diperbarui. Lalu di sini juga ada home screen. Nah, di home screen ini, halaman beranda yang pertama dilihat user setelah login, menampilkan banner selamat datang, statistik resep, total resep, dan jumlah per kategori, menu cepat untuk tambah resep, dan lihat daftar resep. Ada juga profile screen, profile edit screen. Di profile edit screen ini, halaman edit profile dengan 3 fitur dalam satu halaman, yaitu ganti foto profile, ubah nama dan username, dan ada ganti password. Lalu ada profile screen, halaman profile user yang menampilkan foto profil, nama username, dan tanggal bergabung. Ada menu edit profil di pojok bawah atas dan di pojok kanan atas dan tombol edit profile di bagian bawah. Ada juga untuk temanya, di sini ada color untuk warna, mendefinisikan semua warna yang dipakai dalam aplikasi. Warna primary coklat atau orange, background gelap, dan surface dan lainnya. Ada tema juga. Di tema ini mengatur tema material desain 3 aplikasi, termasuk dukungan dark mode dan light mode. Ada juga mendefinisikan typography, yaitu tipe, font, dan ukuran teks yang dipakai di seluruh aplikasi. Lalu juga ada out view model. Nah, di out view model ini, view model yang mengelola semua state terkait autentikasi. Pertama, state login, yaitu ada loading, sukses, dan error. Ada state register, state logout, state refresh token, lalu ada menyimpan dan menghapus token dari share preference. View model ini di-share ke semua screen sehingga status login bisa dipantau dari mana saja. Ada juga receive view model. Di receive view model ini, view model terbesar dan terpenting dalam aplikasi ini. Mengelola semua state terkait resep dan profile user. Semua state dikumpulkan dalam satu data class, yaitu mulai dari profile sampai dengan receipt change cover untuk upload foto resep. Di sini sudah dijelaskan semua. Lalu untuk UIF, di sini ada file utamanya. File ini adalah pusat navigasi seluruh aplikasi. Di sini semua route didaftarkan dan dihubungkan dengan screen yang sesuai. Tanpa file ini, navigasi antar halaman tidak akan berfungsi. Lalu ada juga app. eh, di sini ada file app. Entry point health. File ini menandai aplikasi menggunakan dependency injection health dengan anotasi add health Android app. Ada juga main activity, entry point utama aplikasi Android. Di sini UIF dipanggil dan aplikasi mulai berjalan.
Juga di sini sistem memeriksa token tersimpan untuk memutuskan apakah user harus login ulang atau langsung masuk ke home screen. Di sini juga ada untuk rest yaitu drawable. Di sini kita simpan gambar placeholder yang ditampilkan sementara saat foto resep atau foto profile sedang dimuat dari server dan ketika foto belum ada. Lalu ada resep juga gambar dekoratif yang dipakai di home screen sebagai ilustrasi banner selamat datang. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi secara langsung. Saya akan tunjukkan alur penggunaan dari awal sampai akhir. Kita langsung run saja untuk pada bagian ini. Oke, bisa kita lihat pada bagian ini untuk eh, demo programnya. Saya sudah menggunakan kabel USB untuk menyambungkannya agar kita mudah untuk melihatnya. Pertama, kita logout dulu. Kita mulai dari register. Kita mulai dari register. Contohnya itu kita buat username-nya itu Grace. Username-nya juga sama. Oke. Passwordnya juga sama saja kita buat. Setelah itu kita register. Setelah itu akan langsung ke halaman login. Buat erase. Itu semua. Oke, langsung kita login. Nah, di sini masih total resepnya masih nol karena kita belum menambahkan apapun sebelumnya. Nah, yang pertama itu ini adalah halaman home screen-nya. Kita langsung saja ke halaman resep. Kita ingin menambahkan resep. Contohnya itu kita buat judul resepnya itu nasi goreng. Terus deskripsi singkat bulan puasa. Menu bulan puasa. Bulan puasa. Terus itu ke makanan dan tingkat kesulitannya mudah. Waktunya itu kita buat sekitar 20 menit untuk 5 porsi mungkin. Bahan-bahannya ada nasi, ada kecap, terus ada bawang dan lain-lain. Terus di sini ada langkah memasaknya. Pertama mungkin goreng bawang dan cabai. Goreng bawang, cabai, lalu masuk ini, ah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini ada pop-up-nya itu berhasil menambahkan resep baru. Nah, di sini bakal muncul nantinya nasi goreng menu bulan puasa. Nah, kita klik untuk bagian detailnya dan kita coba untuk ganti fotonya. Kita buat fotonya itu contohnya ini saja sebagai contoh. Kita simpan foto resepnya. Nah, akan muncul juga berhasil mengubah cover resep. Oke, di sini sudah berhasil diubah. Lalu kita kembali. Nah, di sini bakal muncul untuk bagian covernya. Nah, kita coba untuk filter. Nah, di sini kan ada makanan. Makanan, nah, dia muncul minuman otomatis kosong dan snack. Beserta dengan dessert. Oke, kita coba tambahkan satu lagi untuk minuman. Contohnya bandrek. Terus deskripsi singkat, kita kosong ini minuman. Kita buat tingkatnya sulit dan waktunya itu sulit dan kita buat waktunya itu 30 menit untuk 10 porsi. Bahan-bahannya jahe mungkin. Terus langkah memasaknya rebus jahe. Nah, kita langsung tambahkan. Maka ada juga berhasil menambahkan resep baru. Lalu di sini akan ada dua juga bandrek kita coba untuk buat covernya. Kita buat dengan foto yang lain.
Contohnya itu ini, kesimpan, maka berhasil mengubah cover resep. Setelah itu kita kembali. Nah, di sini udah ada kita filter minuman maka cuma ini mudah tidak ada jika jika semua maka akan ada muncul. Kita ke bagian profile. Nah, di profile ini kan kita bisa edit profile. Nah, kita edit profile kita. Contohnya kita mau menambahkan foto, kita buat yang ini saja. Terus kita nama lengkap kita ubah jadi Siagan. Lalu kita ubah password lama kita tadi kan Grace, kita ubah jadi Geres. Coba, password lama tadi Grace. Terus kita ubah menjadi eh, ini saja. Lalu kita konfirmasi untuk password yang baru. Nah, kita coba ganti password. Maka di sini akan ada muncul berhasil mengubah kata sandi. Nah, di sini kita juga coba mengubah untuk username-nya dari Grace jadi gratis satu contohnya. Lalu kita klik simpan profile. Oke, setelah kita berhasil mengubah profile, kita langsung kembali saja ke profile. Oke, kita coba untuk ini tadi, edit profile, terus fotonya kita ganti menjadi seperti ini, simpan foto. Setelah kita simpan fotonya, kita kita kembali ke menu profile. Nah, berhasil mengubah foto profile. Setelah berhasil mengubah foto profile, kita kembali ke tampilan eh, profile. Oke, maka di sini akan muncul profile kita. Dan kita coba keluar dan kita login menggunakan password kita dan username kita yang baru, yaitu Grace 1 dan passwordnya itu tadi guys, apakah ini valid atau tidak. Nah, kita login kembali. Nah, ternyata berhasil dan sudah terkonek. Sekiranya demikian untuk demonstrasi kita. Oke, lalu ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil melalui proyek tersebut, yang di mana eh, saya berhasil membangun aplikasi Android full stack dengan fitur lengkap yang berhasil diimplementasikan, sistem autentikasi lengkap dengan token dan refresh token, create resep dan upload foto, filter dan search resep menggunakan dengan infinite scroll, edit profile lengkap dengan foto dan password, arsitektur MVVM yang rapi dan struktur. Ada mungkin tantangan atau struggle yang dihadapi dan diselesaikan. Yang pertama, null pointer exception akibat data lama di database yang tidak memiliki field kategori dan difficulty. Kalau ada foto tidak muncul setelah diupload karena masalah change choil dan content type, respon server. Lalu ada bottom navigation tertutup sistem navbar hub Android. Lalu ada urutan parameter yang terbalik pada fungsi ganti password. Sekiranya demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum atau proyek selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.